ada Pak Jonathan Leo nih tadi. Wah, ayo Pak Jonathan, yes. Salam dahsyat Pak Tung, saya Jonathan dari Malang. Saya mungkin menemukan properti kos-kosan yang dijual di bawah harga pasar. Disebabkan mungkin orangnya salah pasang harga atau nggak tahu harga pasaran. Lokasinya bagus, daerah pusat keramaian di Malang. Kalau Pak Tung tahu itu di daerah dekat Suhet, dekat Universitas Brawijaya. Dengan luas tanah 100 meter persegi dan luas bangunan 300 meter persegi. Terus? Ya. Dan bangunan masih baru, masih kosong, belum ada tenan anak kos sama sekali. Kamar tidur ada 19 dan kamar mandi dalam semua. Kanan kirinya bangunan kos-kosan semua dan sewa per kamarnya 1,5 juta per bulan. Full fasilitas. Dijual dengan harga 2,5 M. Padahal saya sudah survei sekitar 20 kos-kosan, sekitar sana seharusnya properti ini mungkin valuasinya 3 sampai 3,5 M. Sebentar, Anda Pak Jonathan, Anda bilang mungkin valuasinya minimal 3M, 3,5 M. Saran saya lebih baik diappraisalkan. Appraisal itu banyak yang gratis, terus tambah lagi selain banyak gratis, sudah pernah dikasih appraisal yang gratis-gratis. Daftar appraisal. Belum. Kalau belum, minta Pak Diki. Jadi saya punya daftar appraisal yang ada yang harus bayar berapa, ada yang gratis, sak nomor teleponnya, sak jabatannya, sak banknya di mana. Nah ini gunanya apa? Lupa ini kan banknya di Bali, daftarnya gini. Itu kan CIMB Niaga di Bali gratis. Ini kan di Malang Pak bayar. Gila pimpinan cabang itu seringkali punya hak untuk membebaskan. Nah, apa yang Anda lakukan? CIMB Anda datangin, tolong di appraisal dulu di ini, misalnya begitu ya. Lu kok itu di Bali aja nih Pak Agus kepala cabangnya bilang gratis, ada nomor teleponnya Pak Agus, masa Anda bayar? Wah, Anda kan kasih saja kenal Pak Agusnya, padahal dari daftar saya. Praktis ya, ikut ama ini keren. Daftar saya puluhan itu yang appraisal banyak di Indonesia, banyak di mana. Tapi itu hanya untuk ngadu aja. Kalau Anda sudah nemu yang gratis ya pakai. Kami kalau harus bayar lebih baik di appraisal. Jadi Pak Jonathan, jangan Anda bilang bahwa properti ini mungkin. Nah kalau Anda bilang pakai kata mungkin, saya tahu bahwa Anda hanya mengira-ngira. Yang lebih bagus itu pakai appraisal. Appraisal 2-3 itu lebih fair. Oke ya? Oke, karena tetangga sebelah LTLB sama sudah dijual 3M, tapi full furnished dan ada anak kosnya. Saya belum datangkan appraisal resmi karena harus bayar 1 jutaan Pak. Nah ini nanti cari yang rencananya ya. Kalau emang jadi ini dikerjasamakan dengan Oyo atau Red Doors yang dikelola dan Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Pak Tung? Apakah ini termasuk hot deal? Problemnya saya sebenarnya tidak bankable karena pendapatan saya tidak sebesar itu. Tapi kemungkinan bisa jadi ini tanpa DP dan berharap angsurannya bisa dibayarkan saat kos-kosan ini sudah tersewa. Apa yang harus saya lakukan Pak Tung supaya angsuran banknya bisa terbayarkan dari hasil sewa properti bahkan menghasilkan cash flow positif? Jika Anda tidak bankable, ada beberapa Anda membuat diri Anda bankable. Itu yang diajarkan murid-murid saya, tapi saya tidak ngajarin sih, tapi saya kasih tahu ilmunya. Itu ilmu abu-abu boleh atau enggak. No. Jadi kalau Anda tidak bankable, Anda buat diri Anda bankable. Caranya gimana? Tarik puterannya. Kalau Anda misalnya cicilannya, harus 25 juta, berarti Anda harus punya putaran. Kalau Anda bisnis sendiri, itu minimal jadi dianggap 250 juta. Tapi kalau Anda dianggap gaji, ya berarti Anda harus 75 juta. Sepertiganya boleh untuk nyicil. Tapi kalau omset, Anda harus punya putaran 250 juta per bulan. Nah, caranya itu namanya goreng rekening. Itu yang diajarin murid-murid saya, goreng rekening. Setor sini ditarik, setor tarik. Depan ketawa itu kelihatannya praktek gitu kan. Depan praktek ya, Pak Bian ini praktek ya. Ya wes lah, ya enggak apa-apa kan, tapi tentunya ikannya tetap cover kok. Jadi kita enggak memang secara gaji kecil tapi secara komisi gede ya sudah toh. Ya bisa nyicil ya boleh dong digorengin dikit ya oke lah kita bantuin goreng. Tapi jadi nah terus gimana? Anda satu bisa goreng. Rekening supaya Anda bankable. Yang kedua, kalau pertanyaan ini bagus nggak diambil, itu tetap valuasinya. Maksudnya valuasi itu tadi karena Anda belum angsurannya berapa, baru teori. Kalau Anda penting itu, kalau saya ke bank, kayak yang saya ke Seattle ini, kalau saya DP-nya sekian persen, cicilan berapa? 30 tahun, bunganya 5%, cicilan 1.400 Pak. Kalau Anda mau lebih cepat, ini jadi ini 2.000 Pak, 2.000 US. Saya bisa sewakan, kanan kiri sewanya berapa? 5 kamar, 5.000 surplus. Jadi harus dihitung real. Sewa kanan kiri berapa? Oh Pak, sewa kanan kiri disewa 1,5 juta. Real nggak? Real. Oke, kalau saya sewakan 1,2 kira-kira langsung habis Pak. Tetangga pindah tempatnya lebih baru ini 1,2. Mas, kalau 1,2 saya bisa nyicil nggak? Tadi bisa berapa kamar? 19. Oh 19 kamar 1,2 juta, Anda 19
1 juta berarti 19 juta. Kalau utangnya 2,5 ya. Iya, 2,5. 2,5 ini sebentar. Kalau bisa tanpa DP itu gini, ternyata valuasinya misalnya itu tolong dimasukkan. Itu cicilannya kira-kira berapa kalau sekarang bunganya? Ada programnya enggak? Oh, enggak ada programnya, minta Pak Riko Tampenawas. Oh, saya nggak tahu. Nah, minta Pak Riko ada nggak program untuk menghitung pinjaman bank gitu ya? Atau Pak Simon juga boleh, Pak Divisi beda sebenarnya. Jadi kita gini, jadi cicilan bank itu misalnya kita masukin. Kalau utang banknya misalnya tadi 3 miliar, utang banknya kan misalnya divaluasi 4 miliar, Anda dapat utang 3 miliar, berarti malah cashback toh, dapat surplus toh. Nah, sekarang 4 miliar ini utangnya berapa lama? Misalnya 15 tahun Pak, utang 15 tahun, bunganya berapa? Dimasukkan semua, langsung keluar cicilannya. Cara paling gampang gimana? Tanya sama banknya. Kalau enggak nanti tugasnya Pak Bian sama Pak Andrew ini, Coach Andrew harus itu punya program software untuk perhitungan kalau utang bank. Pak Tony Herlambang juga ada, itu ada. Kalau saya ini kan biasanya cuma merintah sudah, tolong hitungin berapa cicilannya. Jadi program mereka yang pegang. Program bunga berbunga pun saya cuma perintah itu jadi berapa duitnya. Kayak laundry, belum terus dalam berapa lama. Saya suruh buatin program, Pak Simon yang buatin aplikasi program. Nah, tapi kalau Anda tanya ke bank aja, cicilannya berapa? Setelah tahu cicilannya berapa, apa yang dilakukan? Kanan kiri sewanya berapa? Kita optimis nggak? Menuin 19. Oh enggak Pak, kita 15 juta. Cukup Pak, cicilannya cuma 9 juta. Berarti surplus. Nah, terus sekarang caranya beli bagaimana supaya kalau tanpa DP tentu saja harus valuasinya lebih tinggi, betul loh. Yang kedua, kalau cicilannya bisa surplus Anda harus ngitung. Pertanyaannya, kenapa kita tidak layak bankable? Supaya layak bagaimana? Satu, Anda goreng rekening. Yang kedua, apa yang dilakukan? Anda cari teman atau keluarga yang secara rekening bagus. Kita pinjem. Ditransfer dulu ke rekening kita gitu Pak. Bukan, jadi ya istilahnya pinjam laporan keuangannya orang gitu ya. Lupa utangnya harus atas nama dia. Bisa atau namanya? Itu salah satunya istilahnya pinjam laporan keuangannya orang lain. Pakai, kalau itu jawabannya tunai, atau ini perusahaan saya, ini laporan keuangan orang lainnya. Yang ketiga itu kita kerjasama. Kerjasama sama Pak Indru ini sudah punya laporan keuangan layak deh. Tapi saya nemuin, Pak Indru itu hitungan gini masuk. Bagus ya? Ini beli tidak pakai uang, tidak pakai DP, divaluasi 4M, utangnya 3M, cicilannya 9 juta, kalau dikoskan, luput-luput bisa dapat 19 juta Pak. Tapi luput-luput 15 juta aja masih surplus 6 juta. Mau ikut ambil? Oh Pak. Beli tidak pakai duit tuh. Mau ikut enggak? Kamu tidak usah pakai duit. Beli malah dapat duit. Atau mungkin, oh ya Pak, ini ternyata harus DP nih Pak. Divaluasi, bahkan tanpa DP nih. Beli 3M, dapat kredit 2,5 M, pas toh. Beli tidak pakai DP. Mau enggak? Tapi pakai laporan keuangan Anda. Tapi saya berhak dapat separuh propertinya. Bisa Pak gitu. Lu bisa no? Dengan catatan apa? Apabila nanti ternyata tidak surplus, saya tidak bisa membayar cicilannya, properti jadi milik Anda. Sudah selesai toh? Aman enggak? Orang Anda yang harus bayar cicilannya. Tapi cicilannya ini kan rencananya adalah dibayar oleh yang nyewa. Yang nyewain toh, yang kos-kos tadi toh. Yang kos-kosan. Apa kalau di Oyo income-nya lebih gede lagi. Anda di Redor lebih gede lagi, biaya lebih gede lagi. Kos-kosan saya kemarin baru tanda tangan Oyo. Kemarin kos-kosan saya di Oyo kan. Di Oyo. Yang di Rotterdam. Rotterdam ya, baru tanda tangan. Oyo lebih seru lagi. Renovasinya dia mau danain. Kalau Redor enggak? Redor. Tapi bagian dia lebih banyak kan Pak? Ada itu hitungannya, ada apanya sebetulnya. Bukannya itu ada loh. Jadi tapi kan saya setor modal loh. Ini propertinya berapa M? Mungkin properti sekarang 5 M-an. Ada setor untuk perbaikan 200 juta paling. 2 juta bisa punya jalankan properti 5 M-an bagi hasil ya oke toh. Nah, tapi sekali lagi itulah tekniknya supaya bankable. Anda kerjasama sama orang. Ada orang, Pak, tapi bisa separuh jadi kita milik berdua. Nah, kamu kan takut kalau nanti tidak nyicil, Bapak yang nyicil, aku tidak punya duit nyicilnya berdasarkan sono. Tapi kalau ini everything good, Bapak kan tidak pakai duit. Cicilan dibayar sama penyewa.
Bapak dapat separuh, oke, terus cuma setor laporan keuangan, setor rekening bank. Oke nggak? Oke, Pak. Kalau mau, oke. Kalau misalnya nggak mau, saya cari yang lain. Dengan catatan itu tadi, kalau ternyata tidak surplus, saya anggap saya utang sampai akhirnya surplus. Tapi ternyata tidak surplus terus sampai 3 tahun, karena Anda yang bayarin terus, saham saya di. Nah, jadi tidak 50% lagi, jadi lebih kecil. Bisa dong. Atau 3 tahun enggak gini, ambilin. Boleh dong. Jadi milik kita semua, Pak. Iya, mau aja. Properti ini di bawah harga loh Pak.